Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Efek Marc Marquez. Pengamat MotoGP skeptis kenapa Francisco Bagnaia tak dapat pujian yang layak. Pengamat MotoGP, Denis Noyes, menyoroti Francisco Bagnaia yang sudah 4 musim selalu terlibat dalam persaingan gelar juara dunia. Francisco Bagnaia langsung unjuk gigi sejak mendapatkan kontrak dari tim Ducati pabrikan pada musim 2021. Pembalap asal Turin, Italia itu langsung bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia MotoGP dengan melawan Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha. Bagnaia kemudian kalah dalam pengalaman pertamanya karena beberapa kecerobohan yang dilakukan. Namun, murid Valentino Rossi itu mampu belajar dari kesalahan hingga akhirnya berhasil merengkuh titel juara dunia MotoGP dalam 2 musim berturut-turut. Bagnaia sukses mengalahkan Fabio Quartararo pada 2022, kemudian Jorge Martin musim lalu. Tahun ini, Bagnaia mendapatkan situasi yang lebih rumit lagi dari Jorge Martin yang sudah lebih solid. Bagnaia yang memiliki kemenangan lebih banyak dengan 8 kali pada balapan panjang tetapi tak membuat raihan poinnya lebih baik daripada Martin. Denis Noyes mengatakan bahwa juara dunia tidak selalu siapa yang memiliki kemenangan lebih banyak. Satu hal yang sering dibicarakan di paddock adalah bahwa juara dunia tidak selalu memenangkan gelar dengan hasil terbaiknya, kata Noyes, dilansir bolasport.com dari Motosan. Yang menang adalah pembalap yang paling sedikit melakukan kesalahan atau pembalap yang hari buruknya lebih baik dari hari buruk rivalnya. Bagnaia telah meraih 9 hasil yang cukup buruk, 4-0 poin di sprint dan 3 di balapan panjang, dengan total 7-0 poin. Dalam 2 balapan dia hanya mencetak 3 poin, pada satu kesempatan 1 poin, pada kesempatan lain 2 poin, ujar Noyes. Sementara Martin lebih sedikit melakukan kesalahan daripada Bagnaia yang sudah 7 kali kehilangan poin. Martin hanya memiliki 5 hasil yang sangat buruk, 4-0 poin, 2 di balapan panjang dan 2 di sprint. Dan sekali di Misano, dia hanya mendapat 1 poin, kata Noyes. Secara total dia telah mencetak 123 poin dalam 9 balapan terburuknya, hanya kalah dari 3 poin yang dicetak oleh Pecco. Dan inilah yang membuatnya, meski tidak memenangkan banyak balapan, tetap menjaga keunggulan 10 poin hingga balapan terakhir, ujar Noyes. Terlepas hasil pada akhir musim nanti, Noyes merasa bahwa Bagnaia tak mendapatkan pujian yang layak sebagai pembalap juara dunia. Noyes menjelaskan situasi kejayaan Bagnaia datang di saat Marc Marquez selaku pemilik gelar juara dunia terbanyak saat ini absen setelah mengalami kecelakaan fatal pada tahun 2020 lalu. Bagnaia juara dunia ketika Marquez masih berkutat dengan masalah cedera yang dialaminya. Dia, Bagnaia, adalah pembalap nomor 1 di Ducati. Ia memiliki 2 gelar juara secara beruntun, kata Noyes. Banyak orang yang sulit mengakui betapa hebatnya dia sebagai pembalap. Mungkin itu sedikit karena absennya Marc Marquez. Seolah-olah kecelakaan Marc pada balapan pertama tahun 2020 Covid telah membuat semacam tanda kurung. Masalahnya adalah kita harus bersikap adil pada Pecco Bagnaia dan menempatkannya pada tempatnya, dalam perspektif sejarah kejuaraan ini, ujar Noyes. Jadwal MotoGP Australia 2024 hari ini, pernah menang 4 kali di sirkuit Phillip Island, Marc Marquez bakal menggila pekan ini. Nama pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez akan kembali menjadi sorotan di sirkuit Phillip Island, Australia pada akhir pekan ini karena berpotensi menggila. Ya, Marquez memiliki kans yang besar untuk bersinar di MotoGP Australia 2024. Pasalnya saat ini hanya Marquez pembalap aktif di MotoGP yang sudah merasakan 4 kali menang di sirkuit Phillip Island. Bahkan secara keseluruhan Marquez berada di peringkat ketiga dalam daftar pembalap yang paling banyak menang di sirkuit Phillip Island. Dari 4 kemenangan di sirkuit Phillip Island itu, 1 diantaranya diraih Marquez saat masih bermain di kelas 125cc dan sisanya di kelas MotoGP. Terakhir kali Marquez memenangkan MotoGP Australia itu terjadi pada 2019 silam. Itu berarti tepat sebelum dirinya mengalami kecelakaan hebat di MotoGP 2020. Kini Marquez sudah pulih dan menggunakan motor terbaik di MotoGP saat ini, yakni Ducati. Dengan segala hal tersebut, tidak heran jika Marquez kembali dijagokan untuk memenangkan MotoGP Australia 2024. Tentu untuk mencapai kemenangan itu, Marquez dan pembalap lain akan diberikan waktu untuk berlatih pada hari pertama MotoGP Australia 2024. Sesi latihan bebas pertama digelar pada pagi hari WIB, lalu siang sedikit barulah digelar sesi latihan.
Tentu untuk mencapai kemenangan itu, Marquez dan pembalap lain akan diberikan waktu untuk berlatih pada hari pertama MotoGP Australia 2024. Sesi latihan bebas pertama digelar pada pagi hari WIB, lalu siang sedikit barulah digelar sesi latihan. Para pembalap akan memanfaatkan sesi latihan itu untuk menemukan pengaturan motor terbaik agar bisa melaju cepat di kualifikasi, sprint race, dan tentu saat balapan utama berlangsung. Selain Marquez, Jorge Martin, Pramac Ducati, dan Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, jelas juga akan menjadi sorotan. Pasalnya kedua pembalap tersebut tengah bersaing dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP musim ini. Manajer Ducati bantah tim pabrikan bakal jegal Jorge Martin jadi juara dunia MotoGP 2024. Manajer umum Ducati Corse, Gigi Dalicna, membantah selentingan kabar pihaknya akan menghalangi Jorge Martin jadi juara dunia MotoGP 2024. Ia memastikan persaingan rider Pramac Ducati itu dengan Francisco Bagnaia sangat sehat. Martinator telah menjadi pesaing utama bagi Bagnaia dalam usahanya mempertahankan gelar juara di MotoGP 2024. Sepanjang musim rider tim satelit dan tim pabrikan Ducati Lenovo itu bertarung dalam selisih poin yang ketat. Saat ini, Martin berada di puncak klasemen dengan nilai 392, unggul 10 poin atas Pecco Bagnaia. Dengan 4 seri tersisa, persaingan mereka untuk merengkuh juara musim ini pun semakin sengit. Namun, muncul rumor kurang sedap akhir-akhir ini karena Martin tak dipromosikan ke tim pabrikan Ducati pada musim depan usai dipastikan hengkang ke Aprilia Racing. Skuad berkelir merah itu diklaim bakal menghalangi jalan pria asal Spanyol tersebut. Dalicna membantah anggapan buruk tersebut. Ia menegaskan Ducati mendukung penuh kedua ridernya itu dalam perebutan gelar juara musim ini tanpa membeda-bedakan mereka dari balik layar. Mereka yang terus bersikeras kami tidak akan membiarkan Jorge Martin menang, mungkin mereka tidak pernah melihat cerita saya. Ini adalah olahraga dan wajar jika tetap menjadi olahraga. Bagi saya yang terbaik harus menang, kata Dalicna dilansir dari Motosan, Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2024. Saya pikir penting bagi kami untuk tidak lagi memperkenalkan inovasi teknis yang menghalangi salah satu pihak untuk menerima pelayanan yang lebih baik dibandingkan yang lain, tambah pria asal Italia itu. Martin sendiri sudah menjadi pesaing terdekat Pecco sejak 2023 saat bintang asal Italia itu merengkuh titel juara dunia keduanya di MotoGP 2023. Dalicna menilai rivalitas kedua ridernya itu sejauh ini sangat apik, tanpa ada sesuatu yang membuat hubungan mereka menjadi panas. Pertarungan ini lebih dari sopan, saya akan mendefinisikannya sebagai sesuatu yang hebat. Dalam 2 tahun pertarungan Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, saya tidak melihat adanya ketidakwajaran di antara keduanya, tukas Dalicna. Dan saya tidak mengharapkan apapun dari sini sampai akhir. Saya akan melakukan segala kemungkinan untuk mewujudkannya, pungkasnya.